Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fatimah Zahra Putri Yuniarta dengan NIU 517198 dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan dari Statistika Pertanian kelas F. Kali ini saya akan melakukan estimasi dan juga pengujian hipotesis menggunakan RStudio. Selamat menyaksikan. Sebelum mengaplikasikan pada program R, kita harus mengetahui apakah itu estimasi parameter. Estimasi parameter adalah teknik dalam statistika untuk melakukan pendugaan nilai parameter dalam populasi berdasarkan statistik sampel yang dapat berupa estimasi titik maupun estimasi interval. Parameter disebut juga dengan estimate value atau estimator. Sedangkan estimasi titik disebut juga point estimation, merupakan proses perkiraan suatu parameter berdasarkan suatu nilai saja. Hasil estimasi ini tidak memberikan tingkat keyakinan tertentu. Selain itu, estimasi interval disebut juga interval estimation, merupakan proses perkiraan suatu parameter berdasarkan banyak nilai dalam suatu interval tertentu. Hasil yang didapatkan memberikan tingkat keyakinan tertentu. Selain itu, ada uji hipotesis. Pengertian hipotesis merupakan pendugaan mengenai suatu hal, hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah, dan hipotesis merupakan kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Fungsi hipotesis adalah untuk menguji kebenaran suatu teori, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Terdapat dua macam hipotesis, yakni hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau hipotesis statistik adalah pernyataan tentang nilai satu atau lebih parameter yang merupakan status saat ini dan biasanya tidak ditolak kecuali data sampel menyimpulkan dengan kuat bahwa hipotesis ini salah. Hipotesis nol digunakan sebagai dasar pengujian. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 merupakan kesimpulan sementara bahwa sudah dilakukan suatu penelitian tindakan dan hubungan antar variabel yang sudah dipelajari dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Penarikan kesimpulan dinyatakan tepat apabila kita menerima H0 karena memang H0 benar atau menolak H0 karena memang H0 salah. Apabila kita menyimpulkan menolak H0, padahal H0 benar, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 1. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyimpulkan untuk menerima H0, padahal H0 salah, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 2. Nah, sekarang kita akan mencoba estimasi titik di RStudio. Kemudian, klik menu package dan cari mass. Kemudian, cari survei untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Pada menu survei terdapat beberapa data siswa, seperti data tinggi badan siswa. Saya telah membuat beberapa program, dan untuk mengaktifkannya, kita tekan Ctrl plus G pada keyboard. Nah, setelah seluruh data ditampilkan, kita akan mengambil data tinggi badan siswa saja. Caranya adalah dengan membuat program height survey sama dengan survei $height. Dolar digunakan untuk memisahkan height dari data frame lainnya. Kemudian untuk menampilkan datanya, kita tinggal membuat program height.survey. Nah, kemudian kita membuat program sum untuk menghitung jumlah variabel height. Langkah terakhir yakni membuat program min untuk menentukan estimator titik rataan.
Hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan program R. Langkah pertama adalah mengimpor file yang ingin kita gunakan. Saya menggunakan data dari tugas sebelumnya, yaitu hubungan antara permintaan atau X dengan harga atau Y. Kemudian kita akan membuat data frame dari data yang telah kita impor tadi. Selanjutnya kita akan membuat persamaan antara X dan juga Y dengan cara seperti yang telah saya tunjukkan pada video. Dengan membuat persamaan ini, maka data kita akan terbagi menjadi dua di sebelah kanan atas. Hal ini digunakan untuk membuat grafik nantinya. Untuk membuat grafik diperlukan komponen lainnya, yaitu length. Kita akan membuat length X dan juga length Y. Untuk menampilkan grafik pada sisi kanan, kita ketik plot X, Y, kemudian enter. Untuk menampilkan garis pada grafik, kita ketik appline. Kemudian untuk mendapatkan korelasi antara dua variabel yang diukur, kita tulis core.test, kemudian y, x. Nah, selanjutnya didapatkan nilai kekuatan dari variabel yang diukur, yakni sebesar 0,9310582. Selanjutnya untuk mencari koefisien, kita ketik lm, y, dan x. Nah, sudah muncul koefisiennya. Didapatkan hasil bahwa nilai p-value sebesar 9,089 sedangkan nilai alfa adalah 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa nilai p-value lebih besar daripada alfa. Hal tersebut menandakan bahwa H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Hal tersebut menandakan bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan.